Di bagian ini, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan awal tentang ruang vektor real atau ruang vektor bilangan real. Selanjutnya adalah perhatikan definisi 1 di ruang vektor bilangan real. Definisi 1 ini dikemukakan bahwa andaikan V merupakan himpunan objek-objek yang tidak kosong dengan dua operasi yang didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan bilangan yang disebut dengan skalar. Dengan operasi penjumlahan berarti aturan untuk mengasosiasi masing-masing pasangan dari objek U dan V di V sebagai suatu objek menjadi U tambah V yang disebut dengan hasil jumlah. Ini hasil jumlah dari U dan V. Kemudian dengan perkalian skalar berarti kita mengasosiasi dengan masing-masing skalar K pada masing-masing objek U di V menjadi suatu objek K kali U. K kali U yang disebut dengan perkalian skalar dari U dengan K. Jika aksioma berikut dipenuhi oleh seluruh objek U, V, W di V besar dan semua skalar K dan M, maka kita menyebut V sebagai suatu ruang vektor. Jadi V sebagai suatu ruang vektor jika memenuhi aksioma aksioma yang 1, 2, 3 ini dan seterusnya. Dan kita menyebut objek-objek di V ini vektor, vektor. Baik. Nomor 1, jika U dan V adalah objek-objek di V, maka U tambah V juga ada di V. Jadi andaikan U itu adalah X1, X2, kemudian V-nya adalah Y1, Y2, maka U tambah V sama dengan X1 tambah Y1 X2 tambah Y2. Ini juga harus ada jadi U tambah V ini adalah elemen V besar. Karena U dan V itu karena U dan V ini adalah di V, maka U tambah V juga ada di V. Baik. Kemudian perhatikan aksioma yang kedua ini. U tambah V sama dengan V tambah U. Berarti U ditambah V sama dengan V tambah U. Kita andaikan U-nya adalah U1, U2, V-nya adalah V1, V2, berarti U tambah V adalah U1 tambah V1, U2 tambah V2. Kemudian U1 dan V1 adalah bilangan real. U2 dan V2 juga bilangan real. Pada bilangan real, U1 tambah V1 itu sama saja dengan V1 tambah U1. Begitu juga dengan U2 tambah V2 itu sama saja dengan V2 tambah U2. Dengan kata lain, yang ini
U tambah V sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, ya, sama dengan V1 tambah U1, V2 tambah U2. Karena V1 tambah U1 itu tidak lain adalah penjumlahan antara pasangan dari V1, V2 ditambah dengan U1, U2. Ini tidak lain adalah V dan ini tidak lain adalah U. Berarti U tambah V sama dengan V tambah U. Ya. Saya kira dengan cara yang sama kita juga bisa terapkan untuk sifat yang ketiga ini. Ya, sifat asosiatif. Kalau yang kedua tadi ini adalah komutatif. Ini komutatif. Yang ini asosiatif. Kemudian yang keempat. Ya baik, kita hapus dulu ya. Ya, baik. Kita sekarang fokus ke sifat yang keempat ini. Ada satu objek 0 di V yang disebut dengan vektor 0 untuk V. Sedemikian sehingga 0 ditambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U untuk setiap U di V. Ya, perhatikan. Berarti ada, jadi terdapat 0 V U ya. U elemen V besar. 0 ini bisa berarti 01, 02 sampai 0N. Ya. U1, U2 sampai UN. Jika V ini adalah berdimensi N. N ya. Selanjutnya kita coba membuktikan 0 tambah U ya sama dengan U tambah 0. Berarti 0 ditambah U itu sama dengan 01, 02 sampai 0N. Kalau ini berdimensi N. Ditambah dengan U1, U2 sampai UN. Ya, perlu diketahui yang ini vektor, ini juga vektor. Yang ini bilangan real, ya. Ini bilangan real ini. Bilangan real. Sehingga kita peroleh 01 tambah U1 ya, 02 tambah U2 dan seterusnya sampai 0N tambah UN. Ya, karena ini adalah penjumlahan bilangan real, sehingga 01 tambah U1 itu pasti U1. Kemudian 02 tambah U2 pasti U2. Sampai dengan UN. Ini tidak lain adalah vektor U.
Jadi 0 tambah U itu sama dengan U. Atau sebelum ini kita coba lihat bagaimana kalau U ditambah 0. Ini kan berarti sama dengan U1, U2 sampai UN tambah 01, 02 sampai 0N. Sama dengan U1 tambah 01, U2 tambah 02, ya, sampai dengan UN tambah 0N. Ya. Apa yang terjadi, hasilnya akan sama dengan ini, ya. Sehingga sama dengan U. Kesimpulannya, karena 0 tambah U dan U tambah 0 juga adalah U, jadi 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U. Ya, ini kesimpulannya. Baik, sampai di situ dulu. Terima kasih.